Jadi sebenarnya dengan adanya KTI, kita itu ada wadah untuk mereview perikanan tuna setiap tahun. Iya. Gitu. Nah, karena kita anggota-anggota kan dari pelaku yang melaporkan, jadi kita bisa melihat statusnya itu gimana. Tadi Pak Martani sudah menyampaikan bahwa longline turun. Iya. Kalau kita pikir Jepang yang jauh-jauh, Korea sana masih operasi di kita gitu, masih menguntungkan. Kita yang di depan mata, kok perikanannya turun begini, ada sesuatu yang salah. Memang sebetulnya kalau kita bicara mengenai tataran policy konseptual, kita memang menuju perbaikan yang bagus. Tapi yang harus dicatat adalah implementasi. Ya, jadi kita lihat, kalau saya selalu memotret polisinya seperti apa, faktanya seperti apa. Nah, ini yang harusnya dipotret, diseimbangkan. Bagaimana nih deviasinya? Ya, itu yang saya lihat tadi. Memang contoh misalnya Indonesia net ekspor tunanya itu dari 2014 ke 2020 net ekspor tuna, artinya ekspor dikurangin impor, ya. Impor kita cenderung naik, tunanya, TTC-nya ya. Sedangkan ekspor kita ya relatif stagnan. Contoh di 2014 misalnya ekspor kita masih di sekitar 90 ribuan, tapi net ekspornya nih 186.615 ton. Untuk 2020 kita net ekspornya, volumenya ya, itu hanya 138. Artinya ada penurunan yang cukup signifikan. Apa yang terjadi? Kita mengimpor beberapa komoditas tuna yang sebetulnya menurut saya cukup melimpah sumber dayanya. Contoh nomor 1 cakalang, ya, skipjack. Yang kedua itu kita lihat yellowfin. Yang ketiga yang ironis lagi Pak, kita punya kuota 5.889 ton di WCPFC, kita impor 1.600 sekian ton. Jadi kan ini sebetulnya sangat ironis. Ada sesuatu yang menurut saya memang ini ada hubungannya juga dengan dibekukannya Komisi Tuna, Pak. Jadi wadah dialog ini menurut saya memang hilang. Ibaratnya kan kalau dulu saya ingat, Pak Pur, saya mungkin masih ingat bahwa ada beberapa, kita termasuk yang top blacklist untuk kapal-kapalnya. Nah, sementara Komisi Tuna memberikan masukan sehingga ini diurus, Pak, dulu. Sampai istilahnya remove dari blacklist. Karena kita nomor 1 di dunia yang blacklist dulu. Sempat ya, Komisi Tuna mungkin Pak Pur ingat. Jadi memang wadah dialog ini betul-betul harus dijadikan perhatian lah oleh pengambil kebijakan siapapun menterinya. Setuju ya Pak? Setuju. Jadi memang bukan hanya Komisi Tuna, tapi kita sebetulnya mungkin harus fokus lagi ke prioritasnya komoditas unggulan. Ya, kalau semuanya dibikin komisi ya repot lah. Tapi kita fokus mana yang bisa ditingkatkan ekspornya dan menjadi komoditas unggulan, supaya kita tidak kalah lah sama negara-negara persaing. Apalagi sekarang ini Vietnam dan Filipina sudah zero import duty di Uni Eropa, sedangkan kita masih FTA-nya masih belum selesai. Jadi sehingga kita tuna kaleng misalnya mendapatkan import duty 24%. Dapat GSP plus misalnya jadi 20,5%. Tapi dengan 20,5% perbedaannya dengan negara lain, ini kita udah kalah bersaing, udah kalah duluan lah istilahnya. Bagaimana kita mau berdaya saing global? Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan. Saya mungkin selain tuna ini, kita kan yang namanya tuna pasti kita bicara mengenai WPP, tadi sudah disinggung oleh Pak Luki ya. Mungkin Pak Pur bisa menambahkan nih, ini kan sekarang ini kan ada masalah sistem kontrak nih, sistem konsesi ini, ya, yang baru di launching oleh zona
fishing industri atau zona perikanan terukur. Mungkin Pak Pur bisa memberikan tanggapan supaya bagaimana dengan sistem kontrak ini, Pak? Ya. Sebetulnya sebelum itu saya ingin nambah mengenai KTI-nya. Siap. Ya silakan Pak Pur, nggak apa-apa. KTI-nya dulu ya. Iya, silakan. Jadi sebenarnya dengan adanya KTI, kita itu ada wadah untuk mereview perikanan tuna setiap tahun. Iya. Gitu. Nah, karena kita anggota-anggota kan dari pelaku yang melaporkan, jadi kita bisa melihat statusnya itu gimana. Tadi Pak Martani sudah menyampaikan bahwa longline turun. Iya. Kalau kita pikir Jepang yang jauh-jauh, Korea sana masih operasi di kita gitu, masih menguntungkan. Kita yang di depan mata, kok perikanannya turun begini, ada sesuatu yang salah. Nah itu yang harus dibahas oleh Komisi Tuna itu. Betul. Itu satu. Kalau mengenai apa tadi kontrak ya Pak ya. Ya ini saya juga sebetulnya baru mendengar ini masalah pengelolaan perikanan melalui kontrak seperti ini. Jadi enggak, karena terus terang aja kalau kita bicara pengelolaan perikanan di Indonesia, terus terang aja kita belum punya pengalaman yang baik di dalam mengelola perikanan kita. Nah, tapi kita sekarang ketubruk sama PNBP, Pak. Jadi seolah-olah kalau PNB-nya baik itu pengelolaannya baik, terbalik itu, Pak. Pengelolaan itu baik akan menghasilkan PNBP yang baik. Betul. Kalau pengelolaan itu jelek, PNBP-nya jelek. Nah, jadi ini sebetulnya terbalik-balik ini cara pendekatannya gitu. Harusnya bagaimana kita mengelola dengan baik, perikanannya berkelanjutan, para pengusaha senang, pemerintah juga senang, pajak masuk, PNBP dengan mudah masuk, Pak. Ya, setuju Pak. Itu yang dibicarakan, mungkin ditambahkan nama Pak Martani biasanya disebut value chain. Ada value chain di sektor hulu sampai hilir ya. Nah sekarang dikontrakkan. Ini saya karena belum punya pengalaman itu ya, saya cuma melihat begini. Kalau suatu WPP dikontrakkan beberapa pengusaha, mungkin ada yang kontraknya 5 tahun, ada 10 tahun. Nanti kalau pada suatu saat terjadi over eksploitasi, jangan-jangan yang kontraknya lama karena dia besar, dia nggak dikurangi kapalnya. Betul. Hanya yang kontraknya pendek, dia yang dikurangi, kan nggak adil. Gitu. Jadi menurut saya masih banyak pertanyaan masalah kontrak ini. 20 tahun Pak rencana. Nah itu dia. Nah kalau 20 tahun di 10 tahun sudah over exploited, artinya yang dikhawatirkan Pak Pur ini sebetulnya tidak ada pengendalian. Tidak ada. Nah, ini yang sebetulnya harus ditekankan ya. Memang tidak ada pengendalian. Kunci pengelolaan perikanan tangkap itu dua sebetulnya prinsipnya. Yang satu adalah data ilmiah, informasi ilmiah sebagai dasar menentukan kebijakan. Yang kedua, compliance, ketaatan daripada pelaku. Kalau dua ini tidak kuat, ya pengelolanya pasti kacau. Pasti kacau. Jadi kita tuh harus merangkul para pelaku penangkapan, apalagi sekarang tumbuh asosiasi perikanan yang mereka mampu memperoleh sertifikat MSC misalnya. Itu modal besar itu, kita harus appreciate mereka karena sertifikasi itu terkait dengan pengelolaan perikanan. Gitu. Jadi kita harus merangkul para pelaku yang mempunyai sertifikat itu, harus kita dorong gitu loh. Jadi terus terang aja mengenai kontrak tadi, saya belum punya bayangan jauh mengenai itu. Takutnya lalu menjadi tidak adil antara orang yang dapat banyak sama orang yang sedikit gitu. Nah, bagaimana sistem kontrak ini dipandang dari, kan Pak Pur lama di Roma nih, di FAO, mengenai Code of Conduct Responsible Fisheries. Oke. Terus terang aja, selama saya di sana juga saya belum pernah baca itu mengenai sistem kontrak itu belum ada. Yang saya ketahui justru malah pengalaman di dunia bahwa pengelolaan perikanan itu sangat kompleks dan tidak mudah. Nah, karena di dalam pengelolaan perikanan tangkap itu sumber daya ikannya itu tidak ada property right di situ. Ya, itu common property right. Jadi semua orang bisa menangkap situ gitu loh. Beda dengan budidaya. Budidaya itu kan ada property right.
keberhasilan pengelolaan budidaya ya tergantung pada kita. Kecuali mungkin input airnya datang yang kena polusi dan sebagainya. Tapi paling tidak sangat berbeda antara budidaya dengan pengelolaan perikanan. Oleh karena itu tahun 91 negara-negara berkembang di dunia pada waktu kita rapat, jadi setiap 2 tahun sekali negara-negara perikanan di dunia itu rapat di FAO membahas masalah perikanan dunia. Nah, keluhan dari anggota negara berkembang yang mengatakan mengapa kalau kita bangun perikanan tangkap ujung-ujungnya itu overeksploitasi, konflik nelayan, bakar-bakaran dan sebagainya. Sehingga mereka minta kepada FAO tolong dibikin panduan, pedoman gitu. Tahun 91 Pak. Nah, kemudian tahun 92 FAO mengadakan suatu konferensi di Meksiko, International Conference on Responsible Fishing. Jadi khusus hanya fishing. 92. Oke. Itu sebagai bahan masukan untuk penyusunan itu. Dalam proses pembuatan itu banyak ahli-ahli, banyak negara anggota yang ya, budidaya juga ada masalah nih, masalah lingkungan, masalah pencurian dan sebagainya. Tolong dibahas juga, sehingga diperluas menjadi responsible fisheries. Jadi code of conduct-nya itu tidak hanya perikanan tangkap, perikanan budidaya, pasca panen, pengawasan, macam-macam itu. Ruang laut dan lah ya. Semuanya ada di FAO dan itu bisa diakses dengan mudah. Gitu. Nah, cuman kembali lagi, saya melihat kok selama ini menurut saya kerjasama antar instansi yang terkait dengan perikanan mungkin masih kurang gitu. Ya, masih lemah lah. Masih lemah. Saya melihat keberhasilan kita di dalam menangani COVID-19 itu pengalaman yang baik karena kerjasama antara pemerintah pusat dengan daerah itu begitu baik. Kita relatif berhasil lah. Nah, mengapa kita tidak bisa di perikanan? Kita berusaha untuk saling kerjasama. Barangkali itu sebentar. Makasih. Mungkin saya nambahin Pak. Ya, siap. Bahasanya Pak Pur itu orkestrasinya jadi. Orkestrasi itu harus ada konduktornya Pak. Betul. Harus semua ngikutin platform note balok baru bisa baca itu Pak. Nah ini yang seperti MSY, MSI dan sebagainya itu kan harus dilafalkan ke dalam paket-paket yang mesti kita baca bersama-sama. Tapi konduktornya ini siapa? Ini penting sekali, barangkali message-nya Pak Pur seperti itu. Makasih Pak Prof. Martani. Mungkin Mas Ruki bisa nambahkan? Jadi gini, langsung ya, karena dua senior saya ini satu kata kunci yaitu saya sebut sebagai istilah saya adalah fisheries leadership. Leadership ini jangan diartikan hanya individu, seorang menteri atau seorang dirjen atau seorang dekan atau seorang bahkan ketua komisi tuna, bukan. Tapi institutional leadership. Jadi kalau kita bicara fisheries, maka nggak hanya bisa dilakukan satu single institution seperti KKP. Tapi lead-nya harus KKP dong, sektor kan memang KKP. Nah oleh karena itu KKP atau kementerian bisa menjadi fisheries leaders dalam konteks pengembangan. Nah bahwa kemudian sekarang mulai dikembangkan sebuah pendekatan baru yang istilah tadi Pak Hendra dengan kontrak, sebetulnya itu kan bagian dari apa yang saya pahami penangkapan ikan terukur gitu ya, PIT gitu ya, penangkapan ikan terukur. Kalau saya amati dari pembicaraan di beberapa webinar yang saya ikuti, bahan-bahan yang saya peroleh dari webinar tersebut, bahkan Pak Menteri menyampaikan baik secara langsung ketika saya hadir di sebuah forum atau pada saat forum-forum webinar, maka bahasanya adalah penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang lebih regulated, lebih managed gitu kira-kira, jadi lebih dikelola. Nah dengan kata lain kan menyadari Pak Pur bahwa memang perikanan kita perlu diimprove pengelolaannya. Katakanlah kalau skala 0 sampai 10, ya saya juga menyadari ya, kita semua menyadari nggak mungkin 0 kan. Tapi mungkin baru di level 5. Sekarang kita mau tingkatin 5, 6, 7, 8. Yang sempurna kan nggak ada, menurut saya, karena kan negara kita kan sangat kompleks. Jadi oleh karena itu sekarang ini mencoba dengan perikanan terukur atau penangkapan ikan terukur itu mencoba memperbaiki ekosistem pengelolaan perikanan. Di titik itu saya oke. Di titik itu ya, termasuk kalau bahasa di teoritis
dari open access yang tadi Pak Pur Common Property Right menjadi limited entry. Jadi yang sebetulnya otoritas siapa? Ya negara. Negara punya otoritas untuk mengelola perikanan dengan regulated, dengan lebih managed. Tetapi itu tidak berhenti dengan hanya sekedar katakanlah limited entry atau perikanan terkelola dengan baik. Instrumennya apa? Maka ada input control, ada proses control, ada output control. Nah sekarang kan mau di shifting katanya dari input control menjadi output control. Basisnya adalah kuota. Theoretically sih fine, karena kita punya stok 10 misalnya, maka stok ini harus bermanfaat bagi kita dong, punya nilai tambah, punya manfaat bagi pemangku kepentingan, bisa mensejahterakan masyarakat, seluruh pemangku kepentingan, tapi juga 10 stok ikan ini ecologically kan viable, jadi nggak melebihi itu. Itu kan teoritisnya memang begitu. Maka sampai di titik itu saya sebagai saintis oke. Nah berikutnya bagaimana kita mengalokasikan 10 ini, itu yang menjadi PR. Itu yang tadi Mas Indra bilang kontrak gitu kan. Ini si 10 ini mau dilelang kah, atau dikontrakkan kah, atau dikasih gratis kah, itu adalah macam-macam. Maka di dalam manajemen perikanan itu, kalau saya melihatnya kita tidak harus terpaku pada satu output control, tapi hybrid karena kompleksitas. Jadi bisa saja hybrid antara input, proses, dan output control. Bahwa basisnya kuota is fine. Nah sekarang kontrak itu artinya adalah bagaimana alokasi si kuota ini kepada tanda kutip penangkap ikan. Penangkap ikan bisa macam, ada yang small scale, ya kan 10 ikan yang ada di ruang laut kita ini kan bisa ditangkap oleh nelayan kecil, bisa ditangkap oleh nelayan industri, apakah itu medium atau large scale gitu kan. Kira-kira dua itu aja, dua kelompok itu lah. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana 10 ini dibagi ke nelayan kecil atau ke nelayan industri? Itulah yang perlu kita kawal dengan multi stakeholder platform. 10 yang saya sebut kira-kira 10 ini kan di laut itu kan tidak cuma satu ruang. Ada ruang 12 mil, ada ruang 200 mil, ada ruang di high seas, katakanlah di atas 200 kan. 0 sampai 200, 0 sampai 12 itu otoritas kita. Negara lain nggak boleh macam-macam. That's mine, kira-kira gitu. Tapi kalau yang 200 itu adalah that's my management authority. Tetapi sovereignty-nya tidak ada. Jadi kalau kita nggak mampu memanfaatkan yang 200, international law mengatakan ya Anda harus kasih ke negara pantai misalnya. Tapi kan kita bisa mengatakan no, we can do that. Maka 200 pun bisa kita anggap sebagai kuasi property right. Nanti kita bisa punya otoritas di situ. Maka 0 sampai 200 yang ikan 10 itu bisa kita atur. Nah, yang lain adalah yang di atas 200 yang high seas itu kan betul-betul internasional, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi semua pelaku yang dari 0 sampai 12, 12 sampai 200, 200 sampai high seas itu adalah flag-nya adalah kita, Indonesia, pemerintah kita yang mengadmit you harus ikut saya. Ya itu kan. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya 10 itu seperti apa? Apakah 10 itu total itu kan enggak? 10 itu macam-macam. Ada udang, ada tuna, 9 jenis lagi ikan gitu. Itu juga harus diperhatikan dalam sistem kuota kan. Juga status pemanfaatan. Statusnya juga. Dan status tingkat pemanfaatan juga sangat penting ya, karena nah, kemudian kalau menurut saya satu sisi saya pribadi menghargai upaya pemerintah untuk tadi meningkatkan skala manajemen, katakanlah tadi dari 5, 6 menjadi 7, 8, fine. Tetapi kemudian bagaimana perikanan atau penangkapan ikan terukur itu harus dilakukan dengan proses yang terukur dan implementasi terukur. Proses terukur dulu. Proses terukur ya tadi, MSP tadi, dialog tadi. Sehingga mana yang memang harus bisnis to bisnis, mana yang kita lihat, ini ada 12 mil, ada peran pemerintah daerah, ada small scale, mari kita ajak dialog. Jangan sampai nanti pemerintah daerah nggak tahu, itu urusan pusat Pak. Pemerintah pusat juga bingung kan gimana mengalokasi supaya nggak ada konflik. Tadi ingat pesan guru kita bahwa kalau tidak ada pengendalian yang kuat, maka in the end of the game ya konflik sama overfishing kan gitu. Kita nggak mau seperti itu. Dengan perikanan ikan tangkap terukur, kita justru ingin menghindari dua hal tadi. Nah itu juga harus diperhatikan. Maka proses terukur dengan dialog, implementasi terukur dengan ya udah jangan sadek-sanyet bahasa orang Jawa kan. Ya oke.
Kita mulai mana dulu? Maka saya usulkan dimulai dari yang zona yang governability-nya tinggi, economic risk-nya rendah, artinya economic viability-nya tinggi, ecological risk-nya rendah, atau secara stok masih aman. Katakanlah di bawah 0,5, yang hijau lah gitu. Itu dulu dimulai, dicek dulu di bahasa Papua itulah yang benar dikelola dulu dengan perikanan tangan terukur. Bahkan mulai dulu dengan HISIS yang tuna, kembali ke platform tuna kita.
kita itu mampu sebetulnya. Ya. Asalkan kita mau bekerja sama, kita itu sebetulnya mampu. Tapi kembali lagi bahwa pemahaman terhadap pengelolaan perikanan itu harus menyebar gitu. Sama halnya dengan ini ya, misalnya kita dengan pemerintah daerah, Pak. Ikannya mungkin berhubungan, tapi yang mengelola kan dua institusi. Betul. Kalau kita nggak kerjasama, ya biasanya nggak kurang berhasil.